Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari kehidupan yang tampak biasa. Embok Sumirah adalah seorang janda sederhana yang tinggal di sebuah perkampungan padat di pinggiran kota, menjalani hidup tanpa kemewahan dan tanpa sorotan, hanya ditemani rutinitas harian yang berulang dari pagi hingga malam demi mempertahankan hidup seorang diri setelah kepergian suaminya. Setiap pagi, Embok Sumirah membuka lapak kecilnya di depan rumah, menata tabung-tabung gas LPG 3 kilo dengan rapi seolah itu adalah harta paling berharga dalam hidupnya, karena dari situlah ia membeli makan, membayar listrik, dan menyambung hari-harinya yang sunyi. Di mata tetangga, Embok Sumirah dikenal sebagai perempuan ramah yang jarang menolak permintaan orang lain, selalu menyapa dengan senyum, dan tidak pernah terlibat masalah, membuat banyak orang percaya dan nyaman bertransaksi dengannya tanpa rasa curiga sedikit pun. Tak banyak yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, Embok Sumirah memendam kelelahan hidup yang panjang, tekanan ekonomi, dan rasa takut akan masa depan, sehingga setiap rupiah terasa sangat berarti dan setiap peluang keuntungan sulit untuk ia lepaskan begitu saja. Hari-hari Embok Sumirah berjalan nyaris tanpa perubahan. Bangun pagi, berjualan gas, melayani pembeli, lalu menutup hari dengan tubuh letih dan pikiran kosong, tanpa pernah menyangka bahwa rutinitas yang tampak biasa itu perlahan sedang membentuk jalan menuju sebuah peristiwa besar yang kelak mengubah segalanya. Pada titik inilah kehidupan Embok Sumirah terlihat sepenuhnya normal, nyaris tak ada yang istimewa, tak ada tanda bahaya, tak ada firasat. Seolah takdir sedang menunggu waktu yang tepat untuk membuka lembaran berikutnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dosa kecil yang dianggap wajar. Pada awalnya, Embok Sumirah tidak pernah berniat melakukan kecurangan, karena ia pun sadar bahwa gas LPG 3 kilo adalah barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Namun tekanan hidup yang terus menghimpit membuat pikirannya perlahan berubah dan membenarkan apa yang seharusnya ia hindari. Kecurangan itu dimulai dari hal yang sangat kecil, hampir tak terasa, sekadar mengurangi sedikit isi atau memainkan timbangan dengan alasan bahwa tidak ada yang akan dirugikan secara langsung dan selisihnya pun terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Setiap kali perbuatan itu dilakukan, hati Embok Sumirah sempat bergetar, namun ia selalu berhasil menenangkan dirinya dengan kalimat yang sama, bahwa semua pedagang melakukan hal serupa, bahwa ini hanyalah cara bertahan hidup, dan bahwa Allah pasti memahami kesulitannya. Seiring waktu, perasaan bersalah itu semakin menipis, tergantikan oleh kebiasaan yang berulang, hingga apa yang dulu terasa salah kini berubah menjadi rutinitas yang dilakukan tanpa beban dan tanpa rasa takut. Setiap keuntungan kecil yang ia ambil terasa sangat berarti bagi Embok Sumirah, karena dari situlah ia merasa lebih aman menghadapi hari esok, meski tanpa ia sadari, hartanya perlahan tercampur dengan sesuatu yang tidak bersih. Tak ada teguran, tak ada yang mempersoalkan, dan tak ada peringatan yang datang secara langsung, hingga Embok Sumirah semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan tidak akan pernah membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Padahal tanpa ia sadari, dosa kecil yang terus diulang bukan hanya meninggalkan jejak pada hartanya, tetapi juga membentuk dinding tebal di hatinya, membuat nurani semakin sunyi dan kepekaan terhadap salah dan benar perlahan menghilang. Dan di titik inilah, Embok Sumirah merasa hidupnya berjalan baik-baik saja, tanpa menyadari bahwa kebiasaan yang ia anggap wajar itu sedang menumpuk, menunggu waktu untuk menagih akibatnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Perjalanan umroh yang penuh harapan. Ketika kabar keberangkatan umroh akhirnya sampai ke telinga Embok Sumirah, hatinya dipenuhi rasa haru dan bangga, karena ia merasa Allah telah membuka jalan baginya untuk memperbaiki hidup, seolah semua kesulitan dan dosa masa lalu akan terhapus hanya dengan menapakkan kaki di tanah suci. Sejak hari itu, Embok Sumirah mulai rajin beribadah, memperbanyak doa, dan bercerita kepada tetangga bahwa ia akan segera menjadi tamu Allah, keyakinan yang membuatnya merasa lebih tenang, meski tidak pernah terlintas di pikirannya untuk terlebih dahulu mengembalikan hak orang-orang yang pernah ia rugikan. Dalam benaknya, umroh adalah penebus segalanya, sebuah perjalanan suci yang diakini mampu membersihkan dosa tanpa syarat, tanpa pengakuan, dan tanpa perlu menyentuh kembali kesalahan-kesalahan kecil yang selama ini ia anggap sepele. Hari keberangkatan pun tiba. Embok Sumirah mengenakan pakaian sederhana berwarna putih, melangkah menuju bandara bersama rombongan jamaah lain,
dengan wajah penuh harapan dan keyakinan bahwa hidupnya akan berubah setelah perjalanan ini. Di dalam pesawat, Embok Sumirah duduk diam menatap keluar jendela, membayangkan dirinya berdiri di depan Ka'bah, memohon ampunan, dan pulang sebagai pribadi yang baru, tanpa pernah menyadari bahwa pengampunan sejati menuntut kejujuran yang belum ia lakukan. Setibanya di Tanah Suci, Embok Sumirah terdiam menyaksikan kemegahan Masjidil Haram. Air matanya jatuh bukan karena takut, melainkan karena kagum dan bangga bisa berada di tempat yang selama ini hanya ia lihat dari layar ponsel. Ia mengenakan pakaian ihram, melafalkan talbiyah dengan suara lirih, dan berjalan bersama ribuan jamaah lain, merasa dirinya sama seperti yang lain, suci dalam balutan kain putih, tanpa menyadari bahwa kain ihram tidak otomatis membersihkan hati yang masih menyimpan kezaliman. Di tengah rasa haru dan bangga itu, ada sesuatu yang perlahan mengendap dalam perjalanan Embok Sumirah, sebuah ketenangan palsu yang membuatnya yakin bahwa semua akan baik-baik saja, padahal takdir sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Detik-detik di depan Ka'bah. Malam itu, Masjidil Haram dipenuhi jamaah dari berbagai penjuru dunia. Langkah-langkah tawaf mengalir tanpa henti mengelilingi Ka'bah, sementara lantunan doa dan zikir menyatu dalam suasana yang begitu khusyuk dan sakral. Embok Sumirah berjalan perlahan bersama rombongan jamaah Indonesia, matanya tak lepas dari Ka'bah yang berdiri megah di hadapannya. Jantungnya berdegup lebih cepat, dan dadanya terasa sesak oleh campuran rasa haru, bangga, dan keyakinan bahwa inilah puncak dari seluruh perjalanan hidupnya. Saat tiba di hadapan Ka'bah, Embok Sumirah menghentikan langkahnya sejenak, mengangkat kedua tangan, dan mulai berdoa dengan air mata yang jatuh deras, memohon ampunan dan kebaikan, tanpa sepatah pun doa tentang hak orang lain yang pernah ia ambil. Namun di tengah doa itu, tubuh Embok Sumirah mendadak menegang, napasnya terputus-putus, dan tangannya mulai bergetar hebat seolah ada tekanan besar yang menghimpit dadanya dari dalam. Wajah Embok Sumirah berubah pucat, matanya membelalak ketakutan, dan tubuhnya bergerak tak terkendali, seakan ia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh jamaah lain yang tetap melanjutkan tawaf mereka. Tiba-tiba, sebuah jeritan keluar dari mulut Embok Sumirah, memecah lantunan doa yang sebelumnya mengalun tenang, membuat jamaah di sekitarnya terkejut dan menghentikan langkah mereka. Tubuh Embok Sumirah limbung, lututnya melemah, dan dalam hitungan detik ia tersungkur ke lantai Masjidil Haram, tepat di hadapan Ka'bah, dalam kondisi yang membuat siapapun yang melihatnya merinding. Sebagian jamaah mencoba menolong, sebagian lainnya mundur dengan wajah ketakutan, sementara Embok Sumirah tergeletak dengan napas yang semakin berat dan wajah yang dipenuhi ekspresi panik seolah sedang menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Di hadapan Ka'bah yang tetap berdiri tenang dan agung, tubuh Embok Sumirah terguncang dalam detik-detik yang terasa sangat panjang, seolah waktu melambat, dan seluruh kesalahan yang pernah ia anggap kecil kini datang menuntut jawaban. Azab yang datang tanpa aba-aba. Setelah jeritan itu mereda, Masjidil Haram yang sebelumnya penuh lantunan doa mendadak diliputi suasana sunyi yang aneh, seolah ribuan orang yang hadir sama-sama menahan napas, menyaksikan tubuh Embok Sumirah tergeletak lemah di hadapan Ka'bah. Petugas dan beberapa jamaah mencoba menolong, memeriksa napas, memanggil namanya, namun respons Embok Sumirah semakin melemah. Matanya terbuka namun kosong, tatapannya tidak lagi fokus pada dunia di sekelilingnya. Tidak ada jeritan lagi, tidak ada perlawanan, hanya tubuh yang perlahan kehilangan tenaga, seolah jiwa di dalamnya sedang ditarik pergi dengan paksa, meninggalkan raga yang tak lagi berdaya. Sebagian jamaah menundukkan kepala, sebagian lainnya memandang dengan wajah pucat, karena semua sadar bahwa ini bukan sekadar pingsan biasa. Ada rasa takut yang merambat pelan, menekan dada siapapun yang menyaksikannya. Tak lama kemudian, Embok Sumirah dinyatakan meninggal dunia di tempat paling suci di muka bumi. Sebuah akhir yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri ketika melangkahkan kaki menuju tawaf malam itu. Tidak ada darah, tidak ada suara keras, hanya keheningan yang terasa lebih menakutkan dari teriakan, karena kematian itu datang begitu cepat, begitu dekat, dan tanpa memberi kesempatan untuk memperbaiki apapun yang tertinggal. Di hadapan Ka'bah yang agung dan tak berubah, peristiwa itu seolah menjadi pengingat bahwa kesucian tempat tidak otomatis menyelamatkan hati yang masih menyimpan kezaliman, terlebih dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Malam itu, Embok Sumirah pergi tanpa sempat meminta maaf, tanpa sempat mengembalikan hak yang pernah ia ambil,
dan tanpa kesempatan kedua, meninggalkan pelajaran pahit yang akan terus dikenang oleh mereka yang menyaksikannya. Dan bagi yang melihatnya, peristiwa itu bukan sekadar kematian, melainkan sebuah peringatan nyata bahwa ajal bisa datang kapan saja, bahkan saat seseorang merasa sedang berada di puncak ibadahnya. Pelajaran yang menggetarkan hati. Kabar tentang meninggalnya Embok Sumirah di depan Ka'bah menyebar dengan cepat, menjadi perbincangan di antara jamaah dan rombongan umroh, bukan sebagai gosip, melainkan sebagai kisah yang meninggalkan rasa takut dan pertanyaan besar di hati banyak orang. Banyak yang merenung dalam diam, menyadari bahwa kematian tidak selalu datang setelah peringatan panjang, dan ibadah besar tidak otomatis menghapus dosa yang masih disimpan rapi tanpa penyesalan yang sungguh-sungguh. Peristiwa itu menjadi cermin bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa dosa kecil yang terus dilakukan dengan sadar dapat tumbuh menjadi beban besar, terlebih ketika menyangkut hak orang lain yang tidak pernah dikembalikan. Embok Sumirah tidak dikenang sebagai wanita jahat, melainkan sebagai contoh nyata bahwa kelalaian, pembenaran diri, dan penundaan taubat dapat membawa seseorang pada akhir yang tak pernah ia persiapkan. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menghakimi, tetapi sebagai peringatan bahwa keadilan Allah tidak pernah tertunda, dan setiap perbuatan sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban pada waktunya. Karena sejatinya, taubat bukan hanya tentang menangis di tempat suci, melainkan tentang keberanian mengakui kesalahan, mengembalikan hak yang diambil, dan memperbaiki diri sebelum pintu waktu ditutup. Tak ada seorang pun yang tahu di mana ia akan menghembuskan napas terakhir, dan tak ada yang bisa menawar waktu ketika ajal datang, bahkan di tempat yang paling mulia sekalipun. Maka sebelum kisah ini berubah menjadi cermin yang menyakitkan, sebelum penyesalan datang tanpa kesempatan memperbaiki, barangkali inilah saatnya kita bertanya pada diri sendiri, dosa apa yang masih kita anggap kecil, dan hak siapa yang masih kita simpan. Karena ketika cerita hidup ditutup, tidak ada bab lanjutan, tidak ada pengulangan, dan tidak ada alasan, selain apa yang benar-benar telah kita perbaiki semasa waktu masih diberikan.